Itu untuk hit yang pertama. Untuk hit yang keduanya itu sekitar 50-70%. Jadi sebenarnya ada 2 hit yang punya enhanced damage ketika mengganti senjatanya. Dan untuk player-player yang punya mekanik tinggi itu pasti ketika kita lihat cara dia untuk ngelord dan nge-pushnya seperti di match 1 ya. Itu kalau kalian sadar itu dia nge-hit lordnya adalah melee range, melee range. Akan lebih mudah lagi ketika sebenarnya lordnya ditahan sama tanknya. Sebenarnya bisa aja sendirian, tapi ya itu harus mundurin sedikit dengan analognya dan hit lagi ganti senjata gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang main Ascension mungkin bisa mencoba ya, karena gak banyak sebenarnya orang yang tahu untuk pasifnya. Tricky banget sebenarnya, kayak pasifnya tuh kayak ada beberapa orang yang bilang itu melee-nya doang yang sakit, padahal ya range-nya pun sama sakit. Oke. Wow, terima kasih Koren untuk informasinya. Terima kasih ya Koren ya. Kita mendapatkan pelajaran singkat buat teman-teman. 40 nggak bisa, 40 jangan mencoba, tidak boleh. Apa? Nggak bisa kamu. Banyak sih player-player kamu main jauh aja. Hero-hero yang tricky. Matilda pun juga sama sebenarnya. Matilda seperti yang kita tahu pasifnya di angka berapa untuk dapetin movement speed 40? Matilda. Oke. Kita baca catatan aja. berapa? Matilda. Bentar, aku ada pelajaran nama Matilda. Matilda itu di angka 50. Kalau misalkan kalian lihat di buff di atasnya itu ada tulisan 50. Kalau sudah stuck ya sampai 50 hit basic attack-nya itu akan mendapatkan movement speed-nya. Jadi gimana caranya sebenarnya main Matilda itu menahan dari skill satunya sampai stuck-nya itu full ketiga. Sebenarnya bisa aja skill 1 langsung dipencet lagi, hanya ada satu bulir-bulir cahaya yang bulir cahaya. Untuk whipsnya. Tapi ya akan lebih sakit sebenarnya 3, dan gimana caranya untuk memakai basic attack-nya itu biar movement speed-nya makin cepat, jadi bisa masuk dalam teamfight atau mengejar musuh ini keluar lagi. Jadi nggak bisa asal-asalan untuk mengeluarkan basic attack-nya. Berarti memang ada beberapa hero yang sneaky banget ya. Ini diajarkan sama Isan Webinar ke saya kemarin tentang Matilda. Jadi untuk beberapa player yang mungkin Matilda itu kayak lah pasifnya cepet dia ke 50. Padahal ada beberapa momen yang krusial juga ketika dia nggak punya pasifnya dan dia nggak punya movement tambahan untuk mengejar atau untuk cabut. Karena lumayan speednya lumayan kenceng lah untuk hero-hero support. Dan damage yang sangat besar juga Matilda. Assassin Mage soalnya dia kan. Iya. Di match gak ada loh dia. Ya? Di match itu gak ada. Tapi adanya di Assassin. Di Assassin ada. Kalau pemilihan hero coba di match ya. Gak ada kan? Di ada gak? Match no. Gak ada kan? Aku pas ngereng, Matilda mana Matilda? Gak ada. Orang ada di Assassin. Oke. Tapi kalau sekarang kita lihat dari Impunity dan juga Todak nih ya, ada satu sosok lagi, ada Carmilla yang baru aja mendapatkan buff juga. Ada janji juga terhadap Carmilla langsung digunakan juga untuk kali ini. Lalu di sisi yang berbeda tadi kalau nggak salah ada Gatot Kaca juga ya, kalau nggak salah ya. Itulah hero-hero yang udah dipilih oleh masing-masing tim untuk berlaga di match kita yang ketiga ini. Apakah Todak bisa mendapatkan kemenangan ataukah Impunity yang bisa mendapatkan kemenangan? Oke, kita langsung masuk sebentar lagi ke dalam game kita yang pertama dari match kita yang ketiga antara Todak melawan Impunity dari Kamboja. Apakah Todak akan mengamankan 1 poin karena mereka sangat amat butuh poin di bracket atau justru akan dijegal oleh teman-teman dari Kamboja di sini? Oke, ini benar-benar apa ya, untuk Impunity Brodinya dijaga oleh ini tembok gila sih ini. Oh, ada Atlas. Bahkan Carmilla juga bisa dibilang cukup tinggi ya. Walaupun dia main di side dan akan bertemu dengan Alice. Ini cukup menarik draft dari Kamboja sebenarnya. Dengan Gatot Kaca yang memakai efek juga, tidak memakai mage di arah side up. Harusnya ini di arah execute. Gerobaknya bawa scroll teleport soalnya. Dan kalau kita lihat di area mid-nya ada Farsha sama dengan Tigreal kali ini. Dan juga Brody, Opi, tangan Atlas. Kali ini yang sudah jarang terlihat akan diambil oleh Todak. Nah ini satu ya aja di bagian tengah ada Farsha, ada Tigreal, lalu ada Atlas di ujung sana. Carmilla pun udah join ke bagian tengah. Memberikan space terhadap Brody ada di bagian bawah untuk mendapatkan 1 red buff. Tapi Carmilla yang pergi ke arah mana, hampir aja tadi bisa mendapatkan beberapa player yang mendadak langsung gabung di bagian tengah sana. Walaupun kayaknya ada sedikit bug spectator ya, kita tidak bisa melihat darah dari player-playernya. Jadi agak sedikit bingung sejujurnya untuk melihat seberapa HP mereka tersisa. Tapi tampaknya persembahan sudah didapatkan tadi
1 point kill untuk tim Todak ya dari seorang Moonne. Skin Gatot yang Sentinel itu kenapa bagus banget ya ampun. Makanya kamu harus survei biar dapet skin. Tuh teman-teman ya, langsung aja di surveinya udah disedot darah dari Gatot kaca akan menjadi milik dari Yuzong ya. Sementara itu terjadi pertempuran lagi dari Perfect Match juga harus kabur ke arah yang berbeda. Belum bisa kabur dan untungnya wow ternyata tidak menghilang sudah. Atlasnya pun berubah menjadi Takoyaki menjadi korban. Ada Black Dragon Bomb harus turun berhadapan langsung ada Gatot kaca di depannya. Ada Yisansin yang mulai dikejar. Udah ada Avatar Guardian. Ditabrak langsung ke arah naga tapi mundur lagi. Refleksi pop up nanti Elysium mendapatkan 1 point kill dan serang Brody-nya. Elysium masih bisa menghindari double kill. Diamankan lagi-lagi oleh seorang Elis dan dia masih bisa ngeblink ke arah mid lane-nya. Baru menjadi burung. Dari tim Todak udah 4 point kill diamankan menuju ke arah turtle juga nih, lihat itu pasif ya. Tuh, range melee untuk mengincar 70-100% enhanced damage-nya. Wow, oke, menarik. Kamu mau coba? Boleh. Di brawl. Iya. Susah dong muter. Kalau aku sih sering nyoba ya, cuman mundur terus jadinya. Agak maju. Gak punya keberanian untuk melee-nya ya. Begitulah ya namanya. Udah ada satu enchant talisman cepet banget. Di menit ketiga dia udah memiliki 1 item tadi dari Elis-nya akan sangat-sangat berbahaya sekali kalau nanti semakin lama semakin banyak item semua akan disedot ya. Muter-muter kenapa itu? Fatal yang digunakan hanya untuk seorang Parsianya bahkan implosion. Oh my god, diamankan 1 point kill dari seorang Boom, bahkan bukan seorang Parsianya, sorry. Boomnya yang dicuri tadi dan dia mengeluarkan implosion tapi nggak bisa dibalaskan juga, nggak ada follow up damage, agak sedikit jauh support dan juga jungler. Parsianya di bagian tengah masih stay aja, belum ada Fedra Strike yang terlihat begitu mengganggu ke arah pergerakan lawan. Hanya saja Yuzong sendirian. Akankah dia sempat untuk berubah menjadi Black Dragon Bomb? Oh iya, baru aja disebutkan. Sekarang dia tuh Parsia one more hit, Parsia pasif ya kelar dan Avatar Guardian-nya nyangkut di tembok, nggak berhasil lompat ke arah turret yang kedua. Avatarnya layang-layang yang nyangkut tadi sementara di bagian tengah. Brody masih dikawal ketat oleh Tigreal, tidak mau lagi terculik seperti kejadian yang pertama tadi. Udah level 6 juga. Yisansin meninggalkan 1 level berada di atas Brody. Oke. Di arah bottom lane-nya ada Karmila, strike-nya dan Fatali digunakan terkena 2 langsung hilang gitu saja. Boomnya juga sekarat, masih mencoba untuk ngeblink tapi nggak berhasil nyampe, ternyata masih nabrak tembok dari seorang Elysium ke arah turret. Masih ada gold protection di sana walaupun tidak ada darahnya, tapi masih ada tulisan atau bukan tulisan gambar goldnya masih bisa terlindungi. Masih di bawah menit 5 soalnya dan menuju ke menit 5, 3, 2, 1 dan akan hilang. Pecah gold. Pecah sudah gold protection, nggak bisa lagi mendapatkan tambahan gold dari tiap memukul ke arah turret. Hanya saja turtle-nya nggak ada gangguan yang begitu berarti seperti dari Impunity. Sementara itu udah ada Avatar Guardian nabrak langsung terkena ke beberapa orang. Feather Ice Strike. Sementara Matilda pun menjadi korbannya. Carmilla pun menyusul, begitu aja mereka saling berbalas-balasan. Oke, naganya lihat mulai masuk di sana mengincar ke arah 1 orang. Gatot kacanya balik dan pasifnya nyala dong. Dan dapetin 1 point kill. Elysium maju lagi, Brody-nya diincar. Brody sekarat itu padahal. Lihat, sisa dikit banget darahnya. Dilindungi terkena damage dan bahkan langsung fatalinya yang sangat amat baik. Dan langsung dapatkan 2 point kill untuk tim Todak dan bahkan dari Stu-nya. Sekarat banget, one more hit dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Hanya seorang Atlas yang harus ditumbangkan. Ya ampun, Stu-nya masih bisa selamat. Coba kita lihat darahnya tuh. Udah gak ada, dikit banget, udah kayak keuangan di akhir bulan loh. Ya ampun, coba lihat tuh. Untung bisa balik, bisa nge-regen lagi HP-nya, bisa bertempur lagi bersama rekan-rekannya tanpa harus menunggu waktu respawn. Benar sekali. Menuju ke arah bawah, bisa diberikan oleh seorang Elysium, dapetin soul tambahan juga untuk memperbesar HP-nya biar lebih tebal lagi. Ini Matildanya cukup rusuh ya.
terkena implosion kan? Terkena implosion itu. Ultimate-nya dikeluarkan hanya untuk seorang Matilda. Maju ke arah depan After Guardian yang hanya dengan satu. Ada timer juga dari seorang Stu-nya masih cukup tebal. Masih ada pasif juga. Masih coba untuk maju lagi ke arah depan. Dan masih bisa dapetin darah dari pasifnya Stu. Yang masih cukup tebal. Ini mengingatkan aku sama Maman sebenarnya. Dengan emblem fighter. Pakai Yuzong. Maman kalau sudah pakai Yuzong goceknya jago, regen SP-nya ya udahlah keras gitu, kagak kelar-kelar kita ngelawan dia. Sementara itu untuk kali ini ada lagi pergerakan tepat berada di depan Carmilla, Dewi Sansin dan juga Elis yang bersama-sama udah mengeluarkan teleportnya tapi belum mau berpindah tempat, masih santuy aja. Wave minion pun akan dihilangkan. Turtle has been slayed, diamankan untuk turtle yang kedua. Masih bisa untuk membersihkan saja Impunity KH. Tertinggal cukup jauh. Ini gold ya di menit ke 7.30. Ini jauh loh, udah menuju ke goceng atau 6.000. Ini diharas, yang diharas sih Brodinya terus sih. Iya, Brody ada tekanan. Mereka juga tahu kayak base damage-nya Brody kemarin dikurangin kan pas untuk di patch-nya. Jadi mungkin nggak terlalu sesakit seperti biasanya untuk di early-nya. That's why mungkin dari tim Todak sendiri mereka cukup berani untuk nge-push atau nge-haras ke arah Brody. Ini kalau misalkan dilihat dari di atas kertas ya, atau dilihat dari draftnya sih, ini harusnya kemenangan untuk Todak harusnya ya. Karena kita lihat juga dari Stu-nya yang bisa masuk, bisa ngeganggu dari Parsianya, dan bahkan dia juga bisa ngeganggu dari Brody. Punya Brody Parsia diganggu, kemenangan bakal untuk Todak sebenarnya. Dan bahkan mereka juga punya Atlas yang menggunakan flicker di arah tengah. Langsung fatal, inclusive dan terkena 3. Sekali terkena 1 saja. Masih ada Winter Trajan oleh seorang Alicia. Dan bahkan lihat darahnya sudah kembali. Kita bisa melihat darahnya sekarang. Dan bahkan sekarang semua, tapi hanya Atlasnya mati. Dan satu, OP-nya. Tuh kan yang aku bilang, OP-nya yang bakal diincar dari seorang Brody. Wow, terus tumbang lagi juga 2. Apa itu barusan? Begitu bernafsu siku membabat habis Parsia walaupun berada di dalam area pertahanan. Tapi sekarang kita lihat Lolo-nya masih nyedot darah terus. Langsung dikejar lagi ke dalam. Enggak ternyata ya. Aku pikir dia mau teleport tadi, emang memaksakan keadaan masuk ke dalam ini tertarik. Parsia diincar, Brody-nya diincar. Tidak ada Brody, tidak ada Parsia. Siapa damage dealer-nya? Tidak ada. Kelar. Ya, gitu mereka main 2 tank lagi. Ya mungkin bisa nge-defense gitu, tapi kalau misalnya mereka kalah jumlah, damage dari Todak bakal lebih tinggi lagi, udah bakal sulit. Sekuat-kuatnya apapun, sebanyak tanknya juga gak bakal bisa sih kayaknya untuk nge-defense terlalu lama. Mungkin mereka butuh dari Kamboja ya, butuh satu keajaiban sih. Ketika combo mereka jalan sebenarnya. Ketika Avatar Guardian-nya masuk, kena 5, ada implosion kena 5 juga. Wah itu luar biasa sih. Semua pasifnya dari Brody masuk ya kan, 4 semua masuk semua tuh ke 5-5-nya. Wipe out. Terus ulti, counterpart memory kelar. Plus damage dari Parsia, kelar. Ya tapi kebayang gak sih yang satu Fataling dapat 5, yang satu implosion dapat 5. Siapa yang gak mungkin dapat 5. Gak gitu dong. Ya mana tahu ya kan. tadi maksimal dapat 4 dong. Iya, mana tahu kan ya. Siapa yang keangkat, siapa yang kesedot, abis itu kan pusing ya. Teori konspirasi tuh. Itu ngebug sih kalau. Ngebug otaknya Pak Bulung kayaknya. Otak gua ngebug. Aduh. Nih lotnya udah mulai jalan nih ya, di arah bawah walaupun masih warna ungu. Dan mereka punya Parsia sebenarnya, punya high ground damage yang sangat besar dari Parsia. Harusnya high groundnya sih kuat ya. Kalau Parsianya nggak ke pick off. Harusnya ya. Masalahnya adalah mereka punya Stu. Ada Yuzongnya. Iya ngincar ke belakang. Benar. Dan juga ada Atlas. Ada Iwan. Mereka bisa kayak Atlas sendiri dia bisa langsung flicker ke bagian depan. Dia bisa langsung melakukan fataling. Tapi sekarang pertempuran udah mulai tercipta di bagian tengah, pindah ke bagian bawah. Di panah aja sakit banget. Lord udah mulai masuk, udah ada Black Dragon Bomb nabrak langsung ke arah Tigrilnya. Diusir Tigrilnya pulang. Nalo gua colek lagi, ada Feather Ice yang dikeluarkan, sakit banget. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sakit banget tapi ternyata masih cukup cuan instantinnya. Lordnya berudah hilang. Fatalingnya berhasil mendapatkan beberapa orang. Avatar Guardian
serangannya. Malah mentok ke arah mana, malah landing ke arah yang salah. Tapi apa yang terjadi, menyisakan 3 orang aja dari Impunity KS. Ada pakai implosionnya hanya untuk ingin saja. Dan belakang Kamila juga tidak bisa bertahan lebih lama. Boomnya juga harus tumbang. Wipe out. Dan 11.30 langsung dikeluarkan begitu saja. Todak 11.34 detik. Yap, Todak benar-benar memanfaatkan ya hal ataupun keuntungan-keuntungan yang mereka milikin tadi di game yang pertama di match kita yang ketiga menjadi sebuah kemenangan yang sangat-sangat cepat. Apalagi mereka tadi sebelumnya